Di sini barunya perannya sebagai antagonis, sebagai pasar penggoda, atau bagaimana? Tolong ceritakan, gitu aja. Terima kasih. Saya digoda, Pak. Terus rasanya bagaimana dalam berperan di bidang film ini? Kalau digodanya sama yang Luna Maya ungkapkan kewajiban diterapkan saat jalani adegan panas di serial Main Api. Proyek garapan sutradara Rizal Mantovani ini akan diawasi langsung oleh Intimacy Coach, sehingga para pemain tetap merasa nyaman dan aman saat melakukan adegan-adegan dewasa di dalamnya. Terus DOP yang pasti enggak akan lebih dari 8 atau 9 orang di set, kata Luna dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Peraturan-peraturan ini mengacu pada standar pembuatan film dan serial di Hollywood jika memang menampilkan adegan seks di dalamnya. Luna Maya merasa senang karena Hitmaker Studio dan WTV selaku kreator sudah menyiapkan aturan-aturan tersebut sebelum proses syuting dimulai. Ya, senangnya tanpa kita minta semua sudah disiapkan dan dijelaskan. Ini buat kami merasa adanya Intimacy Coach ini memberikan kenyamanan dan safety, jadi kita tinggal bekerja secara profesional aja, ucap Luna. Luna Maya juga beranggapan bahwa adegan-adegan seks di dalam serial Main Api memang merupakan keperluan dari cerita. Hal itu membuat aktris berusia 40 tahun tersebut mau ikut bergabung di dalam proyeknya. Adegan dewasa di series ini bukan tempelan dan saya merasa setelah baca ini memang bukan tempelan, kata Luna. Selain itu penggambaran karakter di dalam ceritanya pun bukan hal yang dibuat-buat. Luna Maya merasa karakter-karakter di dalam cerita Main Api memang ada dan bertebaran di kehidupan nyata. Jadi saya percaya adegan ini bukan dijual tanpa ada kejelasan yang pasti. Hal-hal seperti ini kan enggak boleh jadi tabu, karena banyak manusia di dunia ini menjalani kehidupan seperti di karakter ini, kata kekasih Maxime Boutir tersebut. Dalam serial Main Api, Luna Maya akan beradu akting dengan Darius Sinathrya, Audi Marisa dan Audi Marisa. Serial Main Api akan segera memulai proses syutingnya untuk kemudian tayang di platform WTV.
Ariel Sinaria berperan sebagai Alex Bastian. Kemudian menyaunkan Aldi Marsas yang berperan sebagai Lara Bastian. Kemudian menyaunkan Marcelino Roca yang berperan sebagai Elisa. Bapak Romi Soraya. Lalu selaku eksekutif produser dan tampilnya Beauty Indonesia. Sebagai sutradara dari Widi dari sutradara dan produser dari Widi. Baik, sebelum nanti ke segmen selanjutnya, mungkin juga teman-teman bertanya-tanya ada apa sih di balik karir hitam ini. Dan ini juga memang sengaja untuk hari ini reveal first look poster dari WTV original dan kami sengaja untuk hadirkan di hari ini karena memang sebelumnya juga belum kami publish di mana-mana. Jadi untuk hari ini untuk pertama kalinya kita semua akan melihat the first look poster dari WTV original. Untuk teman-teman dari perlu dibantu mungkin hitungan ketiga kita bisa lihat bareng-bareng untuk poster first look dari WTV original kami. Di nomor 3, 1, 2, 3. The first look poster. Wow. Pertanyaannya Oke, selamat sore semua rekan-rekan media dan teman-teman semuanya yang nggak familiar lagi nih muka-mukanya. Terima kasih udah hadir di sini dan menyempatkan waktu untuk meliput. Pertama-tama mungkin pertanyaannya kenapa ya? Ya pasti ini adalah sesuatu hal yang baru buat saya pribadi sebagai seorang pemain atau aktor, pengen mendapatkan peran yang berbeda dari biasanya dan ini cukup challenging karena seperti tadi Pak Romi, Bu Leslie dan juga Mas Rizal bilang ini steamy, it's apa ya, very new lah di industri. Sebenarnya mungkin dulu pernah banyak tapi berbeda karena ada apa ya, ada koridor-koridor yang kayak tadi Mas Rizal bilang, ada IC, coach dan ceritanya sangat menarik dan menurut aku kan aku baca semua episode-nya it's a character driven gitu dan itu sesuatu yang menyenangkan dan baru buat aku. Jadi pas baca tuh kayak seru banget. Aku sebagai pemain ngerasa ini benar-benar apa ya, menyenangkan untuk dapat skrip yang karakter driven sih. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Khusus ada kita banyak apa? Pertama harus diskusi sama tim IC, tim coach kami. Pastinya banyak yang digali, banyak yang dibicarakan agar terjadinya kenyamanan, tidak hanya di pengambilan gambar, tapi kenyamanan terhadap kita ada di set dan setelahnya. So itu satu. Kedua kita banyak ya reading juga di coach kami, mencoba mencari formula yang tepat untuk karakter ini. Aku belum bisa cerita detail, tapi ya kita banyak reading. Terus aku ada beberapa orang yang aku temui untuk riset sih sebenarnya karena takut salah. Jadi aku menemui beberapa orang yang paham dengan situasi yang si karakter ini alami. Itu sih. Terima kasih. Mas Darius mungkin? Ya, doa restu dari pasangan masing-masing. Betul. Itu yang paling penting. Sudah juga bisa. Baiklah, mungkin juga biar makin Mungkin yang perlu ditanyakan Aldi sama Darius. gimana kalau berjawab? Berat banget pertanyaan.
Iya, minta izin. Kalau minta izin sih enggak, lebih cerita aja. Dia gimana tanggapannya? Oh iya, seru banget. Kalau Luna memberitahukan saya. Memberitahukan ya. It's a statement gitu. Bukan question mark, bukan nggak ada boleh ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pray dari newsviralkata.com. Ini saya mau menyampaikan sama Mbak Luna nih, mohon maaf lahir dan batin, Oke, di sini kan bagaimana siap. Untuk Mbak Luna, ini kan film Main Api nih ya. Nah di sini kan saya lihat artisnya bagus banget nih gambarnya nih. Nah di sini Mbak Luna perannya sebagai antagonis, sebagai pasar penggoda atau bagaimana? Tolong ceritakan gitu aja. Terima kasih. Saya digoda Pak. Mantap. Terus rasanya bagaimana dalam berperan di bidang film ini? Kalau digodanya sama yang pasti tergoda. Amin. Enggak. Boleh mungkin aku nggak bisa terlalu spill detail ceritanya ya. Tapi kalau secara karakter, again gitu. Kayak tadi Mas Rizal bilang, mungkin sebenarnya banyak sekali tema tentang perselingkuhan. Mau di series, mau di film yang udah diangkat sebelum-sebelumnya, dan memang tema perselingkuhan ini peminatnya entah kenapa lumayan banyak lah ya gitu. Tapi yang menarik di Main Api ini adalah perselingkuhan itu sebenarnya kalau dibilang bukan intinya juga enggak, tapi gimana ya, ceritanya rumit sih, itu rumit ya, karena banyak sekali manusianya di sini yang terlibat, dan gimana ya Mas? Saya takut spoiler ya. Jadi intinya menarik banget buat saya karena membaca episode 1 sampai terakhir, menurut saya ini manusia yang ada banget di dunia ini gitu loh. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar kebutuhan cerita dan kebutuhan supaya karakternya jadi menarik atau caranya jadi menarik, yang sebenarnya mungkin nggak pernah dibahas di seri sebelumnya atau film-film sebelumnya. Jadi makanya menarik banget gitu loh. Dan karena sesuatu dan lain hal yang tadi saya bilang bahwa ceritanya ini sangat karakter driven, sehingga menciptakan suasana-suasana yang berkelanjutan itu gitu. Gimana yang jelasin ya? Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, karena again kita takut spoiler karena ini kan series ya. Karena setiap episode itu menurut saya padat banget ceritanya. Padat itu meaning konfliknya itu sangat menarik sekali untuk dinikmati, untuk ditonton. Jadi cuma bukan sekedar hanya membicarakan perselingkuhan saja, tapi banyak hal yang dibicarakan di sini. Jadi menarik banget. Oke, terima kasih. Ada di antara kita dan udah ketebak lah ya. Bukan ketebak sih, nggak akan ketebak, tapi udah ketebak maksudnya. Karena temanya selingkuhan. Karena tema semuanya pasti ketebak kayak gimana. Tapi kami di sini sama istri. Tapi siapa yang terlibat dengan siapa itu nanti nonton. Tanggal mainnya apa? Sun. Syuting aja belum ya? Iya, kalau udah selesai syutingnya, setelah udah selesai baru nggak ada yang lolos. Batasannya udah kami share kepada IC, dan itu memang harus menjadi notes untuk coach IC kami, sutradara dan terjauh. Udah pasti kalau nggak ada DOP yang penting siapa juga ya. KPIC-nya ya, head-headnya sih, tapi yang pasti nggak akan lebih dari mungkin 9-8. Security ya? Security ada 2 di depan, jadi akan ada 2 security ya, udah ada gitu. Dan ini memang SOP yang dijalankan dimanapun kalau ada adegan seperti ini atau scene seperti ini gitu. Jadi memang udah ada SOP dan standarisasi yang diterapkan,
dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, bisa jauh waktu kita syuting gitu, karena pengennya menggambarkan cerita yang menarik, yang kayak tadi Mas Rizal sampaikan, passionate terhadap dua pasangan ini atau siapapun yang melakukan tuh nyampe ke penonton, dan itu yang akan membawa cerita ini jadi lebih menarik, karena kayak tadi Bu Leslie bilang gitu dan Pak Romi bilang ini bukan tempelan, dan saya juga baca gitu, dan memang nggak tempelan gitu. Kadang-kadang kan kita menemui suatu adegan dan kita bertanya pentingnya apa, harus nggak gitu. Kita sebagai pemain kan harus selalu mempertanyakan kepentingannya apa dan kenapa harus ada adegan seperti ini gitu. Dan ternyata adegan ini sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapanya. Oh, karena sebagai seorang karakter dia mendrive aksi-aksinya dia berikutnya gitu, dan itu yang membuat, menurut saya, membuat ceritanya jadi menarik. Dan saya percaya Mas Rizal, Rocky, Hitmaker, dan juga BTV itu bisa menciptakan suatu tayangan atau konten yang berkelas, tidak hanya ingin menjual ya adegan-adegan seperti ini tanpa ada tujuan yang pasti. Jadi saya sih senang banget gitu pas baca dan pas ngobrol bahwa oke, ini memang digerak serius, dan akhirnya dalam pikiran saya ini akan menjadi keren sekali sih gitu, dan gak cuma sekedar adegan seperti itu gitu, tapi bisa membuat suatu terobosan yang baru ya di Indonesia, bahwa hal-hal seperti ini tuh jangan jadi tabu gitu, dan memang banyak gitu di antara manusia-manusia yang di dunia ini menjalani psychology thriller gitu, drama psychology thriller gitu, dan ada hot. Jadi memang ada yang menarik, ya, di buku saya gitu, dan yang mungkin banyak pertanyaan genrenya apa.